Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Ilham Sapari. Saya berasal dari Politeknik STIA LAN Bandung. Saya juga memiliki jurusan yaitu D4 Administrasi Pembangunan Negara dan berada di semester 2. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memaparkan jawaban dari soal-soal penugasan self-recorded. Pertanyaan nomor 1. Oh iya, izinkan saya menggunakan gawai juga ya teman-teman. Pertanyaan nomor 1 adalah, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Nah, jawaban dari saya sendiri adalah, yang pertama, saya menyukai dari Google karena memiliki filosofi building for everyone yang ditetapkan dalam setiap produknya. Nah, itu juga terbukti saat saya menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan rekan saya dari negara Taiwan saat ada program webinar dari Northwestern Polytechnical University pada tanggal 21 Januari 2026. Nah, di situ juga saya menyadari bahwa teknologi ini bukan hanya sekedar alat, melainkan jembatan budaya dan bahasa. Lalu yang kedua itu adanya ditambah lagi fitur AI di Google Foto yang membantu rekan saya dengan keterbatasan fisik mencari foto berdasarkan objek, wajah, dan lokasi. Lalu, mengapa saya tertarik menjadi GSA? Karena kampus. Mengapa karena kampus? Karena kampus adalah laboratorium sosial sempurna untuk menyebarkan inovasi sebagai mahasiswa yang mendalami AI. Saya melihat banyak teman saya sudah menggunakan produk Google sehari-hari, tapi tidak menyadari potensi besar tools di tangan mereka, seperti Gmail, Docs, dan Sheet, yang memiliki fitur AI-nya. Peran GSA ini menjadi jembatan untuk membuka mata mereka bahwa teknologi biasa sebenarnya ini luar biasa. Plus, saya bisa belajar dan berkembang bareng komunitas yang berminat sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, bayangkan kamu membuat sebuah acara teach and chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepaskan penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, atau bisa disebut unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Nah, untuk jawaban dari saya sendiri yaitu, saya akan membuat sebuah rancangan Touch and Chill sendiri adalah dengan berjudul Google AI Mystery Box Challenge, yang dimana kegiatan sederhana tapi memorable yang membuat semua orang terlibat. Cara kerjanya yaitu siapkan beberapa kotak misteri yang masing-masing berisi tantangan berbeda mewakili produk Google seperti Gemini, Cloud, Android, dan lain sebagainya. Peserta dibagi menjadi tim kecil yang memilih satu kotak untuk dikerjakan dengan misi yang harus diselesaikan dalam 15 menit menggunakan teknologi Google tertentu. Contohnya, tim dapat kotak game ini harus membuat presentasi kreatif tentang topik acak menggunakan game ini dan mempresentasikannya dengan cara kreatif seperti lagu, pantun, dan drama pendek. Dari keunikannya sendiri adalah adanya elemen kompetitif dan kejutan menjadi daya tarik karena tim tidak tahu kotak apa yang mereka dapat sampai mereka benar-benar memilih kotak tersebut. Hal tersebut menciptakan unsur strategi dan keberanian. Alasan saya memilih kegiatan interaktif ini karena sebagian orang suka tantangan, especially yang punya waktu yang menciptakan vibes urgensi dan semangat tim. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goals. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana menyelesaikannya dengan cara kreatif atau tidak biasa, serta menjelaskan proses berpikirmu saat itu. Nah, teman-teman, untuk dari out of the box di sini sendiri, mungkin ini dari pengalaman saya kan. Saya akan menjelaskan bahwa saat saya semester 1, saya mendapat tugas kelompok membuat proposal kebijakan publik tentang perbaikan layanan administrasi kampus saya tersendiri. Tim lain berfokus pada solusi konvensional seperti menambah loket, memperpanjang jam layanan, atau menambah petugas.
Nah, untuk pendekatan berbeda dari saya sendiri adalah setelah observasi ke bagian akademik. Saya menemukan masalah utama bukan kurang fasilitas, tapi informasi yang tidak sampai ke mahasiswa, atau bisa disebut dengan deadline, syarat, atau prosedur yang akhirnya membuat mereka bolak-balik. Nah, solusi out of the box yang saya pikirkan adalah saya membuat admin guide berupa infografis simple yang di-share via story Instagram kampus, lengkap dengan timeline dan checklist. Tidak perlu sistem baru atau biaya besar, justru memanfaatkan media yang sudah dibaca mahasiswa setiap harinya. Tantangan yang dapat saya berikan adalah cara untuk memihak akademik untuk mengimprove materi kami. Nah, untuk pertanyaan keempat adalah, jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini? Bismillahirrahmanirrahim juga, yaitu yang dimana kebanggaan terbesar saya dalam 3 bulan pertama adalah berhasil menginspirasi minimal 1 orang untuk memulai perjalanan di bidang AI atau teknologi Google. Dan mereka benar-benar mengambil tindakan nyata setelahnya. Bagi saya, sukses di GSA bukan soal jumlah event atau peserta yang hadir, melainkan ketika ada orang yang datang dengan ragu dan pulang dengan semangat untuk mencoba sesuatu yang baru. Misalnya teman saya yang baru tahu game ini bisa menulis esai, atau adik tingkat yang tertarik belajar machine learning setelah melihat demo. Kemudian, dampak yang akan dicapai tes sendiri yaitu menciptakannya ekosistem di mana produk Google bukan lagi dianggap tools biasa, tapi sebenarnya adalah sebagian dari enabler yang membantu mahasiswa mencapai potensi yang penuh melalui series mini workshop yang fokus pada how to think, bukan hanya how to use. Nah, teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.